Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tidak terasa sudah hampir mendekati penghujung bulan Januari 2025 ya. Saya Daniel Adam kembali hadir temani Anda. 1 jam kita akan coba pahami lebih jauh tentang apa yang perlu diperhatikan dalam program Smart Digimart, khususnya dari sisi marketing. Karena saat ini saya sudah bersama dengan 2 tim dari Marplus Institute yang hadir memberikan banyak sekali informasi dan juga edukasi yang berhubungan dengan entrepreneurial marketing. Nah, harus dikenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mbak Fatia Andini Putri selaku Bisnis Analis Marplus Institute. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Fatia atau Mbak Andini. Selamat malam Mas Aryo, selamat malam semuanya. Akrabnya disapa Mbak Andin ya? Andin, betul Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andin. Dan tidak ketinggalan, kami hadirkan pula asosiat Marplus Institute, ada Mas Raditya Yusril Mahendra, atau yang akrab disapa Mas Radit. Selamat malam, Mas Radit. Selamat malam, Mas Daryl. Selamat malam, pemirsa Smart FM semua. Baik. Terima kasih Mas Radit dan juga Mbak Andin. Kita bicara masalah entrepreneurial marketing di edisi kali ini. Mungkin nanti bagi Anda yang ingin lebih detail penjelasannya, kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Nah, kami akan tampilkan materi di layar utama kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang menyaksikan di kanal YouTube bisa langsung menyaksikan secara langsung pembahasan dan juga pemaparan yang akan disampaikan bergantian oleh Mas Radit dan juga Mbak Andin. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe dan komentar kami tunggu di kanal YouTube Smart FM. Baik, mungkin pertama kita akan coba bahas lebih detail secara elaborasi awal saja. Mas Radit, boleh disampaikan nggak, kenapa kok tiba-tiba kita harus membahas entrepreneurial marketing ini di pembahasan Smart Digimart pada malam hari ini? Silakan Mas Radit. Iya, sebenarnya ini menarik ya. Kenapa sih kita harus membahas entrepreneurial marketing ini? Apa bedanya sama marketing pada umumnya gitu? Jadi sebenarnya entrepreneurial marketing ini berdasarkan dari buku kami ya, yang diterbitkan pada tahun 2021 ya, pas zaman-zamannya COVID. Dan itu memang kita melihat bahwa untuk kita bisnis itu bisa tumbuh secara berkelanjutan, bisa stay resilient dengan adanya disrupsi dan guncangan seperti pada tahun 2000. Membuat bisnis itu lebih kuat, lebih resilient lagi. Tidak cukup kita mengandalkan profesional marketing ya. Jadi biasanya kita dalam melakukan kegiatan bisnis ya,
kita tidak cukup hanya mengandalkan sisi profesional kita saja, tapi juga dari sisi entrepreneur, ya kan. Kenapa sih kalau harus ada entrepreneur? Karena entrepreneur itu kita berbicara masalah beyond dari business as usual ya. Karena di entrepreneurship kita akan belajar bagaimana kita itu dituntut untuk terus berinovasi, dituntut untuk terus melihat peluang yang ada di pasar, dan dituntut untuk berani mengambil risiko yang terjadi. Nah, ini juga tepat nih karena dalam bisnis yang tidak berinovasi adalah bisnis yang mati nantinya gitu kan, innovate or die kan istilahnya. Jadi makanya kita pada entrepreneur marketing sangat menekankan sisi kreativitas dan inovasi sebagai elemen penting untuk kita bisa memastikan bisnis itu bisa bertumbuh secara sustain dan bisa tumbuh secara resilient di tengah goncangan dinamika eksternal yang terjadi. Mungkin seperti itu saja introduction dari kami terkait entrepreneur marketing. Baik, baik. Berarti ada dua elemen yang perlu diperhatikan ya, sisi profesional dan juga sisi entrepreneurnya ya Mas Radit ya. Ya, Itu betul. perspektif atau sudut pandang dari Mas Radit. Mungkin Mbak Andin punya sudut pandang berbeda, kenapa pentingnya membahas tentang entrepreneur marketing hari ini? Silakan. Oke, kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama ya dari Mas Radit. Nah, dari segi entrepreneur itu kan, misal kalau kita dengar kata-kata entrepreneur, bayangannya pengusaha atau usaha gitu ya. Nah, sebenarnya entrepreneur ini harusnya itu ada di jiwa masing-masing orang. Jadi, biarpun dia sebenarnya bekerja sebagai karyawan di korporat, itu tetap harus ada jiwa entrepreneur yang mana tadi disinggung oleh Mas Radit. Ya, semua orang harus bisa ada jiwa kreativitasnya, kemudian inovasinya, mungkin harus ada jiwa entrepreneurship dan juga leadership untuk memimpin diri sendiri gitu. Nah, di bisnis ini kan sebenarnya market itu terus-terusan berubah ya, misalnya perbedaan dari tahun 2023 sama 2024 aja, dunia bisnis ini tuh udah beda jauh banget. Nah, disinilah kenapa orang-orang tuh harus bisa terus untuk berkreatif, yang mana kreatif itu bisa menyambung ke inovasi. Nah, dari inovasi itu sebagai seorang orang yang berjiwa entrepreneur itu bisa menghasilkan adanya profit baik untuk perusahaan atau maupun profit sebenarnya untuk diri sendiri. Gitu sih Mas kalau dari saya. Jadi bisa disampaikan bahwa sebenarnya ini sebuah bentuk kolaborasi dari dua elemen ya. Taruhlah dia seorang profesional marketing, apalagi punya jiwa entrepreneur yang tadi Mbak Andin sampaikan. Memang kan kalau entrepreneur itu kan harus dituntut menghasilkan suatu hal yang inovasi. Di mana awalnya mungkin dari ide dulu, ide digodok sama-sama, kebentuklah sebuah kreativitas. Dari kreativitas barulah jadi sebuah inovasi. Nah, pertanyaan sebelum kita break 1 menit saja, mungkin Mas Radit boleh menambahkan. Apakah ini berarti sebuah tuntutan Mas Radit yang profesional itu harus punya jiwa entrepreneur atau sebaliknya? Ya entrepreneur juga harus punya jiwa profesional. Ya, saya mungkin mengilustrasikan gini ya, entrepreneurship itu layaknya sebuah bisnis startup. Wah, mereka sangat menengahkan sama inovasi, sama kreativitas, sama bagaimana mereka melihat peluang, eksekusinya sangat cepat. Ya. Sedangkan yang aspek profesional itu layaknya perusahaan korporat yang besar ya, sluggish giant gitu kan, yang dia punya birokrasi sistem yang rumit ya, dituntut dengan mereka harus bekerja dengan SOP yang sudah ditentukan. Rigiditas, susah untuk melakukan inovasi. Dua-duanya itu sama-sama penting, ada profesional dan ada entrepreneurship gitu kan. Tapi kalau cuma mengandalkan salah satu aja, contohnya startup nih, kalau kita ngomongin mereka sangat mengatakan entrepreneur tanpa mereka bisa punya profesionalisme dalam biasanya mengolah aspek keuangannya ya dan aspek good governance-nya. Makanya banyak startup yang gagal gitu kan untuk melakukan monetisasi hasil produknya gitu kan. Begitupun juga perusahaan korporasi yang begitu besar, ketika mereka sudah terlalu besar, biasanya terdapat blind spot yang akhirnya mereka cenderung kurang berani mengambil risiko, kurang berinovasi, sehingga akhirnya bangkrut juga. Jadi kita perlu dalam entrepreneur marketing ini mengkonvergensikan antara dua aspek itu, entrepreneurship yang itu erat kaitannya sama marketing dan profesional. Itu erat kaitannya sama finance. Jadi bisa dibilang entrepreneur marketing itu sebenarnya kita mencoba menggabungkan antara marketing and finance ya. Jadi kadang orang marketing itu sangat entrepreneur ya. Ayo kita harus
tingkatkan penjualan supaya lebih bagus lagi gitu kan. Spirit dari jualnya ada. Nah, orang finance dia nggak melihat bahwa oh itu tuh kita spend budget untuk marketing, ad dan sebagainya itu sesuatu yang memberikan return gitu kan. Dan kadang nih dua hal departemen dalam dalam perusahaan itu juga akhirnya saling konflik antara marketing dan finance. Cuman di entrepreneur marketing kita ingin mengkonvergensikan bahwa marketing itu juga harus ngerti finance gitu juga finance harus ngerti marketing gitu. Jadi marketing itu harus apa yang kita lakukan harus ada returnnya jelas memberikan result ke keuangan. Begitu juga keuangan itu harus memberikan ada terbuka terhadap adanya inovasi, adanya kreativitas, sehingga nanti ujungnya juga akan memperbaiki, misalnya kalau di laporan keuangan tuh bottom line performance ya, yaitu margin atau profitability, itu kan ujungnya kalau membaik. Jadi entrepreneur marketing bukan hanya marketing, tapi entrepreneur marketing adalah berbicara masalah bisnis, itu sih. Jadi ini membentuk sebuah ekosistem lah ya, bahasa simpelnya seperti itu ya Mas Radit ya. Oke. Betul. Belum kesimpulan loh, tapi udah dijabarkan semuanya. Nanti kita spill lebih jauh di sesi berikutnya. Sebentar kita break sebentar, kembali di sesi kedua dan akan disampaikan pemaparan. Nanti kita akan coba ajak Anda untuk melihat secara langsung penjabaran detailnya seperti apa, sehingga entrepreneurial marketing ini begitu penting, mengawinkan antara dua elemen professional marketing dan juga entrepreneurship atau jiwa entrepreneur. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart. Kali ini bersama dengan tim Marplus Institute, dan perbincangan kita hari ini belum sampai di titik kulminasi puncaknya. Tapi di sesi pertama tadi memang Mas Radit sudah menyampaikan sedikit kesimpulan awal ya, bahwa kolaborasi antara dua jiwa, yaitu jiwa yang berhubungan dengan entrepreneur dan jiwa yang berhubungan dengan professional marketing itu kalau dikawinkan dalam tanda petik akan menghasilkan suatu hal yang inovasi atau luar biasa. Nah, bersama dengan Mas Raditya Yusril Mahendra, Asosiat Marplus Institute, dan juga ada Mbak Fatia Andin Putri, Bisnis Analis Marplus Institute, kita bahas masalah entrepreneurial marketing. Nah, bagi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube Smart FM, beruntunglah karena ada slideshow yang akan disampaikan langsung oleh Mas Radit dan juga Mbak Andin bergantian menjelaskannya. Silakan, linknya sudah kami buka.
boleh di-share materinya untuk lebih detail, spesifik membahas tentang entrepreneur marketing ini. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Silakan Mas Radit dulu atau Mbak Andin, monggo. Silakan Mbak Adin dulu untuk berikan introduction. Ya. Sebenarnya kenapa sih dengan isu-isu kontemporer saat ini tuh entrepreneur marketing itu menjadi semakin penting gitu untuk bisnis. Silakan Mbak Adin. Oke, baik dari tadi yang sedikit kesimpulan di awal yang udah disampaikan oleh Mas Radit. Jadi sebenarnya entrepreneur marketing ini bukan hanya marketing aja, tapi justru menggabungkan antara finance dan marketing, yang mana finance itu sangat profesional dan marketing itu yang memang jiwanya entrepreneur gitu. Nah, jadi sebenarnya sebagai seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, di sini kita pun harus bisa melihat landscape bisnis, yang mana landscape bisnis ini dia itu tidak akan pernah sama, atau dia akan terus berganti. Mungkin tidak akan pernah sama, mungkin di tahun ini dengan tahun lalu tidak sama, tapi mungkin beberapa tahun kemudian bisnis itu ekosistemnya atau lingkungannya akan kembali lagi. Jadi memang seorang marketer atau maupun ya seorang kita lah sebagai individu itu harus bisa menangkap gitu apa sih yang terjadi di market. Nah, di sini kita mengambil namanya five drivers of change atau 5 driver yang akan mempengaruhi bisnis ini. Yang pertama ada teknologi. Nah, di bagian teknologi ini diprediksikan sebenarnya artificial intelligence itu akan semakin semakin expert lah, akan semakin canggih. Yang mana diprediksikan bahwa akan ada yang namanya agentic AI, di mana nanti AI itu sendiri dia akan bisa menjalankan tugas-tugasnya tanpa harus dibantu oleh manusia. Ini disebabkan oleh ya AI tadi, dia akan semakin canggih, semakin otonomus lah. Kemudian di bagian political dan legal ini kita berhubungan dengan regulasi, kemudian undang-undang atau peraturan-peraturan yang nantinya akan muncul baru nih di pemerintahan yang baru, karena kan kemarin di 2024 juga kita baru ada pemilu ya, pemilihan presiden baru, kemudian kabinet-kabinet baru, yang mana ini nantinya seorang bisnismen atau mungkin pelaku-pelaku bisnis itu harus melek juga terhadap peraturan-peraturan yang nantinya akan dibuat oleh kabinet baru ini, sehingga nanti bisnisnya pun akan bisa sustain gitu ke depannya. Kemudian dari segi ekonomi, ini ada yang sering kita sebut-sebut namanya Prabowonomics, di mana di sini Pak Presiden Prabowo ini memiliki target itu ambisi untuk mencapai 8% annual economic growth. Jadi di sini akan banyak sekali nih sektor-sektor yang diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi ini. Jadi seorang memang pelaku-pelaku bisnis pun harus bisa menyadari gitu dan bisa memikirkan strategi apa sih yang harus mereka rancang, harus dieksekusi untuk bisa ya mencapai target ini gitu. Kemudian dari segi social culture atau dari segi konsumennya, dari segi kita sebagai rakyat itu sebenarnya sejak pandemi COVID ini masyarakat-masyarakat Indonesia ini cenderung lebih aware terhadap kesehatan dan juga sustainability. Jadi di mana orang-orang tuh sudah mulai sadar apa yang mereka konsumsi atau apa yang mereka beli itu nantinya akan kembali lagi ke lingkungan atau harus bisa berputar terus, tidak ada terjadi pemborosan. Nah, di sini seorang pelaku bisnis pun harus bisa sadar kalau misalnya, oh ternyata konsumen-konsumen di Indonesia ini ternyata mereka lebih senang loh sama produk-produk yang mungkin lebih sehat atau mungkin lebih sustain gitu dari segi umurnya. Nah, kemudian kita lihat dari kondisi marketnya, itu di sini menyinggung ada 2 sektor, yaitu startup sama UMKM. Jadi kan seperti yang kita tahu, memang startup ini lagi banyak sekali dinamikanya ya, dari mulai yang dia bisa unicorn, dekakorn, bahkan ada mungkin startup-startup yang ternyata mulai bangkrut, mulai layoff massal gitu. Jadi seperti yang kita tahu dulu kan startup memang lagi ada zaman-zamannya namanya bakar uang. Jadi banyak ngasih promo, ngasih keluarin produk, kemudian promosi di mana-mana gitu. Nah, sekarang startup itu banyak mulai dituntut oleh investornya harus bisa profit lebih tinggi. Duitnya kembali lagi gitu kan ke diri mereka. Nah, jadi
per 2024 ini sebenarnya Indonesia ini ternyata itu adalah rumah bagi 2.500-an startup. Jadi memang di Indonesia ini banyak sekali startup-startup yang mulai basicnya dari pertanian, kemudian perikanan, apa ya namanya, kesehatan gitu. Dan bahkan secara global Indonesia ini menempati ranking ke-6 dengan jumlah startup terbanyak. Dan di tahun 2022 ini memang ketika puncaknya startup lagi berjaya banget, ada 340 pendanaan yang dikeluarkan oleh investor-investor gitu kepada banyak startup. Nah, akan tetapi mungkin di tahun 2023 ini karena memang fundingnya yang stagnan, kemudian demand-demand dari investor ini menyebabkan banyak sekali startup-startup yang mulai bangkrut, kemudian startup-startup yang mulai layoff massal atau mungkin produknya juga tidak terlalu diminati itu karena salah satunya adalah produknya yang mungkin sudah tidak banyak diminati oleh orang-orang dan terjadinya saturasi market. Jadi kurangnya untuk mempromosikan produknya, kurangnya inovasi lagi dari si produk itu. Bahkan di kuartal 4 2024 itu hanya ada 13 pendanaan yang dikeluarkan oleh investor untuk startup-startup. Nah, jadi dari permasalahan ini sebenarnya startup ini mereka kurang bisa untuk memikirkan bagaimana sih profit yang harus dicapai atau bagaimana strategi apa sih yang harus dilakukan oleh startup ini. Memang karena tadi yang sudah disinggung di depan, kebanyakan memang startup hanya fokus pada creativity, inovasi, dan gimana caranya bisa mengeluarkan produk yang apa ya, yang mungkin memang out of the box atau mungkin bisa berinovasi lebih tinggi gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan dari startup kebanyakan di Indonesia ini. Kemudian masuk ke market berikutnya, ini adalah salah satu penyumbang GDP terbesar ya di Indonesia itu adalah UMKM. Jadi kan memang kalau misalnya kita jalan kaki nih di Jakarta aja, kan memang banyak banget di kanan kiri pasti akan banyak banget UMKM yang jual minuman, makanan, atau mungkin warung-warung kecil. Nah, itu tuh ternyata mereka itu menyumbang sekitar 60,5% terhadap GDP. Jadi memang UMKM ini harusnya sangat diperhatikan gitu oleh orang-orang karena ya kita juga kadang-kadang kalau misalnya lagi jalan kaki, haus nih, pengen beli yang seger-seger, pasti kan udah ngeliat tuh, oh ada nih pedagang-pedagang yang jual es atau mungkin jual es teh jumbo. Nah, itu kan termasuk UMKM dan mana perputaran ekonomi di UMKM itu sangat besar gitu. Namun challenge-nya ini sebenarnya UMKM ini sulit untuk naik level gitu. Jadi istilahnya sulit untuk bisa masuk menjadi enterprise yang mungkin medium atau mungkin sedikit lebih besar gitu. Karena sebenarnya hanya 20% UMKM yang memiliki akses terhadap pendanaan secara formal. Jadi banyaknya UMKM ini mereka memang menggunakan uang foundernya sendiri, yang mana antara uang pribadi dengan uang perusahaan itu tidak ada pemisahnya. Jadi memang ketika mungkin adanya permasalahan di keuangan itu tuh akan bingung gitu. Jadi ini sebenarnya uang yang dikeluarkan itu uangnya founder atau uang perusahaan gitu. Kemudian memang sebagian besar UMKM di Indonesia ini masih belum beroperasi secara formal, yang mana mungkin belum didaftarkan di bagian pemerintahan, sehingga memang secara regulasi mungkin birokrasi itu pun sulit gitu untuk UMKM ini mau naik kelas menjadi enterprise yang lebih besar. Nah, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Radit. Punten, kita break sebentar ya. Nanti sambung lagi. Biar ambil napas dulu Mbak Adina dan Mas Radita siap-siap untuk menjelaskan di sesi yang ketiga nanti. Oke, sesi pertama lebih dominan diajak oleh Mbak Andin untuk memahami tentang landscape-nya dari dua sisi. Tapi nanti kita coba lihat bagaimanakah sebetulnya kelanjutannya sehingga entrepreneurial marketing ini bisa berdampak dan juga punya imbas terhadap profit juga, terhadap ekonomi bangsa ini sendiri. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi,
dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Mart Plus Inc. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimark atau Digital and Marketing. Kali ini bersama dengan tim Mart Plus Institute. Hadir Mbak Fatia Andini Putri selaku bisnis analis dari Mart Plus Institute, dan juga ada Mas Raditya Yusril Mahendra, asosiat Mart Plus Institute. Kita masih bicara masalah entrepreneurial marketing ya. Tadi di sesi kedua Mbak Andin menjabarkan lewat slideshow yang ditampilkan di layar utama kanal YouTube Smart FM mengenai landscape secara keseluruhan. Tapi harus berganti penjelasannya. Nah, mungkin Mas Radit silakan mau melanjutkan untuk sesi yang ketiga ini. Oke, terima kasih Mas Daryl. Jadi ini menyambung ya. Kalau tadi Andin sudah bahas terkait sebenarnya landscape ya. Jadi kalau di model entrepreneur marketing kita sebut modelnya itu adalah omni-host model. Dan tadi yang dijelasin oleh Andin adalah menjelaskan terkait dynamics-nya gitu yang terjadi di situasi eksternal ya. Karena kita ketika dari perspektif marketing kita selalu melihat dari dynamic yang terjadi di situasi eksternal ya. Di perubahan apa sih yang terjadi tadi udah disinggung juga perubahan teknologi ya, generatif AI, kemudian ada kebijakan politik ya. Di periode Pak Prabowo ini memang punya ambisi untuk mengejar 8% pertumbuhan perekonomian per tahun gitu kan. Dan salah satu kebijakannya yang menjadi growth driver itu kan dari kebijakan makan bergizi gratis gitu kan. Cuman kita sebagai orang bisnis, harus punya perspektif marketing, melihat eksternal bahwa oh iya ternyata situasional terdapat perubahan nih dari sisi teknologi, dari sisi politik, ya, ekonomi. Kita kaitkan sama situasi kebutuhan customer pengennya apa, kebutuhan kompetitor pengennya apa gitu kan. Tadi udah disinggung juga ketika ngomongin kompetitor ya kan, yang diharapkan ya kalau kita berbicara ekonomi naik 8% itu adalah tentu adanya pembukaan lapangan pekerja yang luas gitu. Cuman kalau kita lihat dari tren khususnya tahun 2025 ini tadi disebutkan kalau dari sisi startup sendiri ya, yang dia perusahaan yang kita bilang sebagai lebih kuat di aspek entrepreneurship-nya, ya mereka sangat inovatif dan bisa mendatangkan funding ya, atau FDI yang cukup besar di Indonesia ke Indonesia. Itu ternyata mengalami penurunan ya, banyak startup yang bangkrut ya, nggak lanjut ya. Kemudian banyak juga startup yang sudah IPO kemudian ternyata value-nya itu valuasinya terus mengalami penurunan gitu kan. Dan itu yang terjadi permasalahannya adalah ketika kita berbicara masalah startup, mereka biasanya itu terjebak pada kultur toksik untuk meningkatkan growth. Growth aja,
Nanti masalah finance dipikir belakangan gitu. Yang penting kita growth, kita bisa exit, kita bisa dapat duit gitu kan. Jadi dapat duitnya dari exit untuk nyerahin capital ke investor lain gitu kan. Ya, ya. Nyerahin bantuan ke investor lain. Nah itu toxic culture yang terjadi. Dan sekarang dampaknya yang bisa terjadi banyak startup yang dari sisi kinerja keuangan tuh juga struggling ya kan. Mereka susah untuk mencari model supaya bisa mendapatkan profitability yang sustain. Sehingga inilah sebenarnya perannya kenapa sih kita harus bukan hanya dari sisi marketing aja, bukan hanya dari sisi entrepreneurship aja, tapi juga perlu ada dari sisi finance juga. Nah, di entrepreneur marketing itu di sisi entrepreneurship itu ada 4 kapabilitas ya kami sebutnya. Yang pertama kapabilitas creativity, Mhm. ya, kemudian innovation, kemudian entrepreneurship dan leadership. Hmm. Dan dari sisi profesional atau dari sisi aspek finance itu ada kapabilitas productivity, improvement, professionalism dan management. Jadi kalau kita kaitkan nih antara marketing dan finance, antara entrepreneurship dan profesionalisme, kita bicara dari creativity dulu ya. Kreatif itu adalah bagaimana kita mengenerate ide baru ya, ide baru. Tapi ide baru ini harus memberikan productivity kepada bisnis. Gitu. Jangan sampai kita bikin ide doang tapi nggak ada hasilnya, itu kan sama aja. Nah, begitupun juga ide pun itu masih hanyalah ide gitu. Ide itu harus dites juga. Ide kita dibutuhkan nggak sih? Ide kita itu bisa menciptakan solusi nggak sih? Ya kan? Nah, itu yang kita bicara adalah inovasi. Inovasi itu ketika ide itu bisa memberikan solusi kepada customer secara jangka panjang. Jadi ada viability-nya gitu. Jadi bukan hanya ide yang singkat terus kemudian setelah kita produksi produk untuk berikan solusi customer terus akhirnya kita nggak bisa bersaing gitu. Terus bangkrut. Ya sama aja. Kita harus memastikan inovasi itu juga bisa berkelanjutan tapi juga dibutuhkan oleh customer. Nah, ini bedanya kreativitas dan inovasi ya. Jadi inovasi itu juga butuh kreativitas, tapi kreativitas belum tentu inovasi. Nah, ini perannya bagaimana marketing itu harus menemukan product market fit-nya untuk kita bisa create produk-produk yang inovatif yang dibutuhkan oleh customer gitu kan. Tapi inovatifnya ini, innovation-nya ini harus bisa memberikan margin ya, improvement kepada margin atau memberikan profitability. Nah ini biasa problemnya, oh kita bikin solusi, kita bikin produk dengan teknologi yang mutakhir gitu, tapi nggak bisa memberikan profitability yang maksimal dan berkelanjutan. Nah ini problemnya, makanya kita harus menyeimbangkan nih bahwa oh kita bikin inovasi tapi juga menghasilkan return juga gitu kan, sama karena kita ingin berbicara masalah bisnis sustainability, bisnis yang berkelanjutan. Begitu juga dari sisi innovation, kita udah bikin produk yang mungkin dibutuhkan, solusi yang dibutuhkan oleh pasar, harus ada aspek entrepreneurship-nya gitu. Bagaimana entrepreneurship ini untuk memastikan bisnisnya ini atau inovasinya itu berkelanjutan gitu kan. Makanya entrepreneurship itu erat kaitannya sama branding. Bagaimana kita punya branding yang cukup kuat sehingga brand kita itu nggak bisa ditiru oleh kompetitor ya. Banyak startup itu yang dia menjadi inisiator gitu kan, tapi akhirnya ditiru oleh oleh kompetitor dengan mungkin capital yang lebih gede, akhirnya hancur juga. Ya. Contohnya mungkin di e-commerce dulu yang pertama awal itu adalah ada Kaskus, ada Bukalapak, cuman sekarang yang gede ya Shopee gitu kan. Itu salah satu bahwa ya bukan hanya inovasi tapi juga aspek entrepreneurship untuk memastikan bahwa bisnisnya, inovasinya itu bisa memiliki competitiveness itu juga penting. Nah yang penting adalah bagaimana biasanya orang entrepreneur itu mindsetnya adalah bagaimana kita harus generate cuan gitu kan, harus cari duit ya kan. Tapi juga orang cari duit itu harus ada profesionalismenya gitu kan. Cari duit juga harus ada duit yang masuk gitu kan. Biasanya yang terjadi ya banyak bisnis dia mungkin dari sisi penjualnya tinggi tapi ternyata dari sisi cash flow itu jelek. Ya. Okay. Makanya dari sisi bisnis itu juga harus memperhatikan gitu bahwa oh
kita juga harus sangat prudent ya, sangat hati-hati dalam sangat profesional dalam mengelola asetnya. Jangan sampai ada kebocoran, ada fraud, sehingga akhirnya meskipun revenue-nya tinggi gitu, tapi ternyata cash flow-nya negatif gitu kan. Kalau cash flow-nya negatif, nggak ada uang kas, nggak bisa bayar utang, bangkrut. Jadi banyak perusahaan gede yang akhirnya harus dilikuidasi, harus bangkrut karena cash flow-nya itu sangat terbatas dan akhirnya tidak bisa untuk bertahan bisnisnya. Oke. Nah itu makanya penting, bukan hanya entrepreneur tapi juga aspek profesional dan mengolah bisnis gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah leadership ya. Jadi bukan hanya menjadi entrepreneur tapi entrepreneur yang memiliki vision juga gitu. Bagaimana seorang entrepreneur, seorang CEO, founder dan sebagainya, mereka punya vision untuk memberi kontribusi values kepada masyarakat secara luas gitu kan. Dan ketika kita punya vision ya, itu akan juga berdampak kepada persepsi atau pengelolaan manajemen yang bagus juga gitu kan. Dan di sini ketika kita punya tim manajemen yang bagus, itu kaitannya sama adalah market value ujung-ujungnya. Jadi kita ngomongin bisnis, tadi dari kreativitas sampai ke leadership, ujungnya adalah bagaimana kita membuat bisnis yang memiliki valuasi tinggi, divaluasi oleh masyarakat bagus. Jadi kan bisnis yang kita juga punya ide untuk masa depan gitu kan. Sama kayak kenapa Nvidia itu ternyata dia sahamnya itu bisa naik terus, kayak punya visi yang bagus dan bisnisnya itu hadir untuk masa depan gitu kan, Baik. untuk berkontribusi di AI gitu kan. Mas Radit, kita break sebentar ya. Nanti lanjut. Ini seru nih ngobrolinnya nih di sesi terakhir. Masih ada satu sesi terakhir lagi. Kita akan coba bahas lebih jauh tentang entrepreneur marketing. Saya nggak ingin lama-lama, kita break sesaat. Kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Digimark bersama dengan tim dari Marplus Institute. Hadir Mas Raditya Yusril Mahendra selaku Asosiat Marplus Institute dan juga ada Mbak Fatia Andini Putri, Business Analyst dari Marplus Institute. Saya nggak mau jadi lama-lama karena waktu kita semakin singkat saja. Mas Radit, silakan dilanjutkan kembali tentang di omnichannel modelnya ini. Oke,
Terima kasih. Jadi saya ingin lanjut ya dan sekaligus mungkin meringkas apa yang tadi saya jelaskan di sesi sebelumnya adalah em, kita perlu untuk menggabungkan antara entrepreneurship dan professionalism ya. Ya. Jadi entrepreneurship itu ada 3 kategori, 3 qualities ya. Yang pertama, bagaimana mereka itu bisa melihat peluang, opportunity seeker ya. Terus kemudian bagaimana mereka itu adalah memiliki kemampuan untuk mengambil risiko, tapi mengambil risiko yang terkalkulasi gitu kan. Jadi kita nggak bisa, oh ini ada peluang kita sikat aja, gitu. Tapi harus ada kalkulasinya nih. Risikonya apa? Risiko yang sudah diperhitungkan. Dan yang ketiga, ini adalah network kolaborator. Ini yang mungkin salah satu yang paling penting ya, menurut saya adalah network kolaborator. Dan saya selalu melihat banyak founder-founder ya, berinteraksi mereka itu seorang yang suka berjejaring gitu kan. Karena dengan berjejaring mereka akan mendapatkan opportunity baru, kemudian akan mendapatkan apa namanya rekan baru yang mungkin bisa lebih dipercaya sehingga bisa meminimalisir risiko yang terjadi. Jadi ini adalah salah satu spirit entrepreneurship, entrepreneurial marketing ya dalam entrepreneurial marketing. Jadi ada 3 ini. Nah mungkin next ada satu hal lagi yang mau saya bahas adalah, nah kita juga ada nih contoh-contohnya gitu penerapannya kalau kita ngomongin entrepreneurial marketing gitu kan. Karena ada aspek entrepreneurship dan profesionalisme. Nah, kalau kita bikin jadi matrix gitu kan, ketika entrepreneurship-nya rendah, kemudian profesionalisme rendah, kita sebut sebagai zombie. Nah, ini biasanya UMKM. Tadi udah disinggung sama Andin bahwa ya UMKM itu mereka kadang juga susah untuk punya inovasi yang kuat ya, setara dengan mungkin perusahaan besar. Tapi mereka juga dalam sisi pengelolaan bisnis juga kurang profesional gitu kan. Mereka juga kadang dari sisi pencatatan keuangan juga mereka masih banyak yang belum rapi gitu kan. Masih belum bisa membedakan antara oh ini modal untuk usaha mana yang menjadi aset pribadi dari owner gitu kan. Jadi dari sisi pengelolaan mereka kurang gitu kan. Jadi profesionalisme rendah, entrepreneurship-nya juga rendah. Ada juga yang entrepreneurship-nya kuat tapi profesionalismenya rendah. Nah, itu biasanya startup. Ya. Dia sangat inovatif tapi dari sisi pengelolaannya kurang profesional sehingga jadi pertumbuhannya cepat tapi selesainya juga cepat juga gitu kan. M-nya selesainya juga cepat juga. Jadi itu kelemahannya. Ada juga yang profesionalismenya tinggi tapi entrepreneurship-nya rendah. Jadi biasanya perusahaan besar gitu kan. Yang apa namanya dia punya birokrasi banyak, SOP rigid gitu kan, karyawannya banyak. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN itu juga untuk bisa keluar dari kategori ini mereka banyak melakukan innovation competition ya di internal untuk memacu mereka untuk lebih inovatif dan lebih entrepreneurial lagi orang-orangnya gitu kan. Nah, cuman yang akan kita kejar idealnya adalah ketika perusahaan yang punya entrepreneurship tinggi dan profesionalisme yang bagus juga gitu adalah perusahaan yang kita sebut sebagai omnistar ya. Dan ini yang akan kita lihat sebagai perusahaan yang mungkin dia punya kemampuan untuk berkelanjutan secara jangka panjang dan punya resiliensi gitu. Next. Saya ada contoh. Jadi kalau saya kasih contoh mungkin salah satu contohnya adalah Kopi Kenangan ya. Jadi Kopi Kenangan ini salah satu startup unicorn yang dia pertumbuhannya cepat, tapi mereka konsisten gitu kan. Dari sisi pengelolaan entrepreneurship-nya, inovasinya, dan dari sisi pengelolaan keuangannya. Karena ini bisnisnya meskipun dia adalah jualan kopi, tapi mereka sebenarnya jualan kopi itu berkedok. Mereka sebenarnya tech company, tapi mereka jualan kopi. Ya, mereka bilangnya begitu gitu. Jadi mereka adalah sebenarnya perusahaan teknologi, tapi berkedok jualan kopi. Nah, tapi ini menguntungkan buat mereka karena
dari sisi bisnis modelnya jelas gitu kan. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk memperkuat daya saing dari bisnis jualan kopinya gitu. Dengan mereka bisa lebih intimate ya untuk mengelola loyalitas pelanggan dan sebagainya sehingga mereka bisa mendapatkan growth yang sehat gitu. Growth yang sehat berarti cash flow-nya positif. Dan kita bisa lihat memang mereka juga akhirnya sampai ke ekspansi ke beberapa negara di ASEAN, yaitu karena memang dari sisi entrepreneurship, inovasi, mereka cukup inovatif karena mereka basisnya adalah perusahaan teknologi. Dari sisi profesional, mereka juga bisa memastikan bahwa cash flow-nya positif, sehingga ini yang kita lihat sebagai salah satu contoh perusahaan yang bisa menggabungkan antara dari sisi entrepreneurship dan dari sisi professionalism. Dan kalau saya lihat dari berita beberapa emang Kopi Kenangan itu salah satu unicorn yang menjadi yang ngantri untuk menuju IPO gitu. Ya harapannya nanti prosesnya berjalan secara lancar dan sukses. Baik, baik. Mas Radit, Next. saya potong. Ini Ya. kayaknya kita perlu bikin kelas ya untuk pembahasan lebih jauh tentang entrepreneur marketing ini ya, karena waktu 1 jam nggak cukup. Tapi boleh nggak kira-kira dari sudut pandang Mas Radit dan juga Mbak Andi nanti coba diperkaya dengan konklusi di 2 menit terakhir ini. Silakan, saya mau Ya. ke Mas Radit dulu. Oke. Saya ada slide terakhir untuk memberikan konklusi. Boleh Silakan. ambilkan. Ya, jadi di Makpes sendiri kita ada program edukasinya, program MBA-nya, Entrepreneur Marketing ya. Jadi mungkin buat para audiens yang tertarik untuk tadi saya sebutkan kelasnya mana. Nah, ini kelasnya. Jadi kita ada program Entrepreneur Marketing MBA. Kita kerjasama dengan SBM ITB. Jadi kuliahnya di kantor kami, tapi ijazahnya MBA dari ITB, gitu, SBM ITB. Dan ini mungkin kita fokus untuk mempelajari bagaimana sih marketing tapi secara entrepreneurial. Jadi kita berbicara marketing yang lebih inovatif dan kreatif, ya. Sehingga ini cocok buat mungkin para startup entusias, entrepreneur, business owner yang memang tertarik untuk elevate bisnisnya untuk menjadi Omnistar tadi seperti itu. Jadi mungkin itu aja. Jadi kita juga ada program kelasnya. Jadi kita berbasis entrepreneur marketing yang berbasis dari buku yang kami terbitkan bersama Wiley, buku global, buku internasional, dan kita manifestasikan juga gagasannya menjadi program studi MBA, dan mungkin ini akan memberikan pengayaan yang lebih dalam dan komprehensif bila para pemirsa tertarik untuk mempelajari entrepreneur marketing dan tertarik untuk bisa elevate bisnisnya untuk naik level lagi seperti itu. Oke, untuk linknya kemana kira-kira Smart Business bisa menghubunginya? Apakah website atau email? Ya, di website kami ada terkait program dan detail terkait entrepreneur marketing MBA bersama SBMTB, dan kita juga akan saat ini open admission ya, Andin ya. Mungkin Andin bisa jelaskan open admissionnya di tanggal berapa terakhir deadline-nya. Silakan Mbak Andin, sekalian konklusinya ya Mbak. Oh iya, mungkin tadi melanjutkan sebenarnya open admission-nya nanti akan dimulai di bulan Februari ya Mas. Jadi memang untuk pemirsa-pemirsa yang tertarik, gimana ya untuk mengelevate bisnis atau mungkin untuk menjadi Omnistar tadi itu langkah awalnya mungkin ya bisa terus belajar, terus mengembangkan jiwa kreativitasnya, inovatifnya. Nah, jangan dilupakan juga jiwa monetisasinya, jiwa leadership-nya itu harus ada gitu ya. Jangan sampai ya perusahaan bagus inovasinya tapi duitnya kemana gitu kan. Itu juga nggak bisa jalan kan kalau perusahaannya gitu. Jadi biarpun kita nih sebagai mungkin staff, karyawan, tetap harus ada jiwa leadership-nya, gimana caranya membawa diri kita itu untuk bisa stand out gitu di kantor itu, untuk bisa membantu kantor untuk generate pendapatan yang lebih, dan mungkin kan itu juga bisa benefit ke kitanya gitu. Jadi memang jiwa entrepreneur itu nggak cuma dimiliki oleh pengusaha, oleh business owner, tapi sebagai karyawan atau staff dari kantor pun ya harus punya gitu jiwa entrepreneur itu. Sebagai Itu sebuah bentuk kontribusi ya. terakhir dari saya. Oke, baik. Mm-mm, Mas betul, Radit, betul. terima kasih waktunya malam hari ini. Mbak Andin juga terima kasih banyak. Izin Mas, mungkin boleh disampaikan link websitenya atau ada bit.ly-nya untuk registrasi?
Jika memang ada, boleh disampaikan? Atau nomor teleponnya yang mudah dihubungi? Kalau untuk websitenya bisa ke nmark-mba.markplusinstitute.com. Oke, baik. Mbak Andin, terima kasih waktunya malam hari ini. Mas Radit juga terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali pemahaman tentang entrepreneurial marketing ini, bahkan dari dua sisi ya, yang bisa disimpulkan mungkin harus ada bentuk simbiosis mutualis yang ujung-ujungnya membentuk sebuah ekosistem dan menguntungkan sebuah bentuk usaha. Nah, bagi Anda yang ingin belajar lebih jauh tentang pemahaman, pendalaman lebih komprehensif tentang tema kita hari ini, di bagian ujung dari perbincangan ini itu disampaikan detail kemana Anda bisa coba hubungi. Tapi saya akan coba spill. Silakan Anda bisa coba hubungi Cindy di 0821 8103 4350. Sekali lagi di 0821 8103 4350 untuk langsung registrasi dan berinteraksi menanyakan tentang apa yang disampaikan dalam pemaparan entrepreneurial marketing kali ini. Mas Andi, thank you waktunya. Mbak Andin, terima kasih banyak ya. Mas Jar. Terima kasih juga Mas Dari. Dan terima kasih untuk Anda sebagai listeners. Kita ketemu lagi 2 pekan ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing bersama tim Mark Plus Inc. Sampai jumpa.